Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Ami dalam Ami Mengulas Buku. Dan episode ini saya akan mengulas buku berjudul Akar Kemiskinan Nelayan yang ditulis oleh Dr. Andes Kusnadi MA, seorang kepala pusat penelitian wilayah pesisir di Universitas Jember. Buku Akar Kemiskinan Nelayan adalah buku yang saya pilih pada kegiatan mereview buku yang setiap bulannya dilaksanakan di Rumah Relawan Remaja. Nah, tema Desember ini adalah tentang desa. Sesuai dengan judulnya, buku ini membahas tentang akar kemiskinan nelayan yang tidak independen. Salah satunya adalah kegagalan dari kebijakan masa lalu yang lebih mengedepankan pengembangan wilayah darat dan melupakan pengembangan di wilayah maritim atau kelautan. Buku yang ada di tangan saya ini adalah cetakan kedua, terbit di tahun 2008, sedangkan cetakan pertamanya di 2003 diterbitkan oleh penerbit LKIS Yogyakarta. Nah, ada 8 bab di dalamnya. Dan di bab pertama saya akan bercerita sedikit. Ada judul besar dan subbabnya. Di bab pertama itu akar kemiskinan nelayan, suatu pendekatan antropologis. Nah, di sini penulis menerangkan bahwa di musim kemarau itu nelayan tidak mudah untuk menangkap ikan, sehingga nelayan acap kali harus bekerja apa saja demi menghidupi keluarganya. Para istri nelayan juga mengambil peran sampai harus menjual barang berharga dalam rumah mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, di Sidoarjo dan beberapa daerah yang disebutkan di sini, umumnya di sini daerah penelitiannya adalah daerah Jawa Timur, menyebut musim paceklik seperti ini adalah musim piring terbang. Disinilah melihat kondisi ini, sang penulis di bab 1 ini menyebutkan tentang dua peranata sosial budaya yang merupakan bagian dari pendekatan antropologis, dengan kejadian di mana sebenarnya nelayan menyadari bahwa ketika para pemilik perahu atau perantara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil tangkapan. Namun sayangnya kondisi ini membuat para nelayan sebenarnya tidak ada pilihan. Kalaupun mereka bisa mengeluh, tidak ada pranata yang membuat keadaan ini bisa berubah atau tidak ada. Lalu di bab 2 dijelaskan tentang sebab internal dan eksternal dari akar kemiskinan nelayan. Sebab internal dijabarkan misalnya keterbatasan sumber daya manusia, lalu keterbatasan alat dan modal usaha, hubungan antara pemilik perahu dan nelayan buru yang kerap kali merugikan nelayan buru, lalu kemudian kurangnya diversifikasi penangkapan, serta gaya para nelayan yang dipandang boros. Lalu di faktor eksternalnya misalnya program pemerintah atau kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pada produktivitas, lalu kemudian penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum di bidang kemaritiman ini atau di bidang kelautan ini. Nah, sebenarnya di halaman 37 dijelaskan bahwa sudah ada upaya pemerintah melalui berbagai program, misalnya dengan adanya Departemen Kelautan dan Perikanan dengan beragam programnya. Sayangnya banyak sekali program yang akhirnya tidak berjalan dengan maksimal, tidak juga menciptakan nelayan-nelayan yang sejahtera. Ini karena tidak dilakukan banyaknya pendekatan untuk mencapai tujuan yang benar-benar dibutuhkan oleh nelayan tersebut. Hal lain yang berpengaruh dalam suksesnya pelaksanaan program yang kerap kali dilupakan oleh pemerintah adalah keterlibatan perempuan, dalam hal ini para istri nelayan. Padahal dalam kenyataannya para perempuan ini adalah orang-orang yang mampu menciptakan pranata-pranata sosial yang merupakan potensi penting dalam pengembangan masyarakat nelayan. Disebut banyak pesan sebenarnya yang ditulis oleh penulis di beberapa bab, tapi saya mau meng-highlight di bab 6 ada beberapa saran yang dituliskan, misalnya tentang perlunya organisasi masyarakat nelayan yang tetap sehingga bisa dilaksanakan program jangka panjang, misalnya tentang diversifikasi penangkapan. Lalu yang kedua menciptakan organisasi penangkapan baru di mana 2-3 orang di satu kepemilikan perahu sehingga mengurangi resiko kerugian. Ketiga, menciptakan sistem patungan dalam kepemilikan peralatan tangkap.
Pada intinya, buku ini berpesan bahwa untuk menciptakan masyarakat nelayan yang tangguh dan sejahtera diperlukan program-program dengan pendekatan sosiokultural atau berdasarkan kondisi masyarakat lokal. Selain itu, di sini disebutkan juga, tapi dengan redaksi berbeda, bahwasanya organisasi-organisasi atau para pelaku yang terlibat dalam program-program tersebut adalah orang-orang yang memang memiliki empati, sehingga dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat nelayan bisa bekerja dengan hati untuk hasil yang benar-benar nyata. Secara pribadi, saya menikmati membaca buku setebal 148 halaman ini. Meskipun merupakan buku penelitian, tapi ditulis dengan bahasa yang sangat menarik dan seperti bercerita, sehingga membawa kita atau membawa saya untuk lebih mudah memahami kondisi yang terjadi di beberapa daerah yang disebutkan di sini. Kalau kalian yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya mau meminjam buku ini, silahkan datang di Sekretariat Rumah Relawan Remaja di Pekanbadak. Semoga ulasan buku di episode ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau kalian ada usul buku yang akan saya ulas di episode selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di Ami Mengulas Buku edisi Jumat depan. Tetap semangat dan